Kak Raffi. Hai, minum dulu ya. Oke. Terima kasih Kak Raffi udah bersedia ada di sini. Sama-sama. Tadi sebelum masuk ke sini dan duduk di kursi itu, Kak Raffi udah aku kasih lihat trailer film terbaru aku ketika berhenti di sini. Film itu bercerita tentang kehilangan, kesempatan kedua, dan pertemuan. Makanya aku ngumpulin teman-teman yang pernah punya pengalaman kehilangan dan ingin mengajak mereka kembali ke memori-memori indah bersama orang yang mereka selalu rindukan. Walaupun di sini semuanya udah tahu Raffi Ahmad, tapi boleh mungkin kakak memperkenalkan diri lagi. Aku Raffi Ahmad. Aku sekarang usianya 36 tahun dan ya sudah cukup banyak lah merasa pernah kehilangan, pernah punya kesempatan kedua. Satu lagi tadi pertemuan lagi. Jadi ya cukup banyak sih pengalaman hidup yang tentang yang kamu tadi bilang. Kalau ngomongin kehilangan, apa sih arti kehilangan? Semua orang pasti akan merasakan kehilangan. Dan kehilangan itu satu hal yang pasti tidak akan bisa kita hindari. Cepat, lambat, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, pasti setiap orang akan merasakan kehilangan itu. Semua ada waktunya, tinggal nunggu waktu. Pertama kali aku merasakan kehilangan yang, apalagi aku seorang laki-laki ya, jarang banget nangis. Tapi waktu itu nangis yang merasa kayaknya dunia berhenti berputar saat aku kehilangan bapakku. Di situ ada martabak. Ya. Makanan kesukaannya papahnya Kak Raffi. Dan Kak Raffi juga pernah cerita sama aku, dulu tuh sering beli martabak bareng. Kenapa aku taruh martabak di situ? Karena menurut aku makanan bisa jadi medium kita untuk inget memori-memori indah. Mungkin boleh ceritain dulu sebelum kita bahas memori, peran beliau di hidup Kak Raffi. Jadi dulu tuh waktu di Bandung masih kecil lah, karena memori masa kecil tuh gak pernah lupa. Waktu itu aku tuh jarang banget mau ngantri. Gak tau dari kecil tuh paling malas ngantri sampai sekarang. Terus adalah satu merek martabak Bandung yang enak banget. Setiap kali datang ke sana itu selalu ngantri dan aku malas banget. Tapi papa aku suka banget sama martabak itu. Aku tadinya tuh gak terlalu suka sama martabak. Maksudnya martabak yang kayak begitu, biasanya cuma martabak di depan sekolah yang murah gitu. Terus papa aku, ayo dong anterin ke sana yuk, temenin. Jadi cuma berdua doang tuh. Cuma berdua naik mobil. Habis gitu kita ngantri lama. Dan akhirnya aku mau ngantri tuh karena papa aku doang, karena papa aku suka banget. Terus makan martabaknya tuh satu box tuh cuma berdua. Jadi makan satu box berdua. Jadi papa aku tuh sukanya yang coklat keju kacang. Aku tuh gak suka kacang. Aku sukanya coklat keju susu. Jadi sama papa tuh, udah deh Pak, daripada beli banyak, selalu belinya dua. Satu ditaruh ke rumah buat mama dan adik-adik. Satu martabak lagi tuh, aku paruan sama papa aku. Jadi kalau martabak tuh kan itu jadi di setengah tuh coklat keju susu buat aku. Setengah itu coklat keju kacang. Dan papa aku makan gak mau ngebagi, dia habis sendiri, aku juga habis sendiri. Jadi selalu itu sih kenangannya sih. Papa aku tuh gak pernah maksa aku jadi apa-apa. Jadi waktu itu papa aku tuh, jadi pernah nih waktu itu ya, aku ingat banget di mobil, lagi perjalanan, sebuah perjalanan lah, aku tuh tidur tapi pura-pura tidur. Jadi ngedengerin mama sama papa aku tuh ribut kecil. Yang satu maunya aku apa, yang satu maunya apa. Tapi papa aku tuh ngomong gini sama papa aku, udahlah, dia itu bukan saya. Kata almarhum papaku, dia itu bukan saya.
dia adalah dia, biarin dia menjadi dia, jangan dia menjadi saya atau menjadi kamu. Biarinlah anak kita, biar dia jadi dia, biarin aja dia mau jadi apa, terserah, kita arahin aja. Jadi pas aku lagi tidur, aku mendengar itu terus sampai akhirnya Rafathar, sampai dia udah besar ya, mungkin Rafathar tuh kayak sekarang aku ajakin, ayo yuk syuting temen papa, gak mau, dibilang gitu. Dia tuh memang beda banget sama aku, sama si, kayaknya kalau si Ryan saya kecil ini dia show, dia mau syuting, dia mau. Kalau si Rafathar tuh mungkin waktu bayi karena nggak ngerti apa-apa. Jadi waktu itu aku ada pernah kena di hati pas Rafathar bilang, gak mau, udahlah pak, itu nggak mau. Kalau maksudnya dia mau seperti aku tapi nggak mau jadi, belum mau jadi artis. Dari situ aku ingat omongan almarhum bapakku sih, ya udah biarin aja, dia adalah dia, jangan dia dipaksa untuk jadi aku. Itu yang selalu aku ingat sih. Dia selalu bilang sih, kalau kita jadi orang kaya, itu semua orang kan pengen jadi orang kaya, tapi belum tentu orang kaya itu baik. Jadi maksudnya kalau kata almarhum papaku, dia akan bangga kalau anak-anaknya jadi orang baik. Dalam arti kata orang baik itu, ya kita harus baik apapun misalnya. Apalagi papaku selalu nasihatin, ya mau adik-adik aku, keluarga, teman, seapapun mereka minta tolong, sebisa mungkin kita harus bantu. Jadi dia pernah bilang sama aku, percuma rezeki kamu banyak, suatu saat nanti percuma kamu punya uang lebih, tapi kalau cuma bisa dinikmatin sama kamu aja. Jadi apa yang kita dapetin akan lebih berkah kalau banyak orang bisa juga menikmatinya. Jadi itu terus yang ada di kepala aku. Makanya kadang juga siapapun kalau itu aku pasti ngomong iya, jarang banget aku bilang enggak gitu. Mau siapapun kayak Mr. Raf, ini dong, iya oke. Papa aku memang udah jantungnya udah pakai ring, udah pakai ini. Cuman nggak tahu secepat itu dia meninggal. Waktu itu dia meninggal umur 47 atau 47 tahun deh dia meninggal. Kan mama aku tuh yang pengen banget aku masuk dunia entertain. Kalau papa aku sih nggak begitulah, tapi dia selalu nemenin aku. Jadi saat-saat hari-harinya sebelum dia pergi lah, 1 tahun 2 tahun sebelum dia meninggal, yang memperkenalkan aku jalanan di Jakarta itu dia terus yang nemenin sampai akhirnya aku udah mulai syuting lah. Tapi waktu itu honor juga masih belum seberapa, karena aku kan papa aku tuh dulu dia dalam posisi yang kerjaan bagus, tiba-tiba banknya dilikuidasi, terus dia terpuruk gitu. Aku ngeliat banget gimana papa aku tuh dari dulu waktu SD, aku setiap seminggu sekali ke mall dibeliin mainan, terus tiba-tiba nggak pergi lagi ke mall karena dia udah nggak ada uang banyak lagi gitu. Tapi aku sebagai anak, ya aku ngerti, makanya aku akhirnya memutuskan untuk mau cari uang aja di Jakarta. Di waktu itu papa aku meninggal, usia aku masih 16 tahun. Karir aku juga masih baru-baru banget. Terus pas papa aku ingat banget waktu itu lagi syuting Extravaganza ABG. Waktu itu ada 4 segmen. Aku udah dikasih tahu tuh di segmen 2. Baru segmen 2 dikasih tahu di telepon papa meninggal. Gemeteran. Tapi kan dulu aku masih kecil, aku nggak berani ngomong ke kru gitu, belum. Udah deh, gua harus profesional, kelarin dulu. Pas segmen 3 tuh gemeter gitu. Terus ditanya kan sama kru kan, kenapa? Bokap meninggal. Udah pulang. Akhirnya aku disuruh pulang. Itu gemeter. Jemput kakaknya papa aku dulu, itu dari Jakarta ke Bandung tuh kayak 12 jam perjalanan. Aku tuh jarang nangis, tapi nggak nangis yang meraung-raung, cuma nangis tiba-tiba air mata yang ngucur terus. Pas nyampe, bapakku udah nggak ada. Terus aku pikir kayaknya ini semuanya dunia akan berhenti nih. Siapa yang mau bayarin hidup buat adik-adik aku sama mama aku gitu. Ya, tapi ternyata Tuhan baik sih saat kita ikhlas gitu. Lagi kita juga niatnya kerja buat keluarga. Pas papaku nggak ada, itu baru kesempatan aku
untuk benar-benar kayak titik balik, dikasih semuanya sama Allah. Dan waktu itu aku ingat sih papa aku tuh sebelum, pernah waktu itu abis operasi dia terakhir, dia pernah ngomong sih, semua orang itu pasti akan nggak ada, semuanya itu akan hilang. Kalau papa hilang jangan takut ya. Aku ingat banget itu. Jadi aku nggak boleh takut saat kehilangan. Ya aku mencoba fight dan akhirnya bisa. Berat gak Kak rasanya ditinggal papa? Iya berat banget. Apalagi mama, adik-adik kan perempuan semua, aku laki-laki sendiri. Jadinya ya aku fight buat keluarga aja. Aku pikirin sampai uang yang aku dapetin, honor pertama sampai aku umur 22 tahun. Jadi dari aku umur 16 tahun sampai 22 tahun, honor itu gak pernah aku pegang, selalu di rekening mama aku gitu. Tapi ya rezekinya ada terus sih. Ya, tapi papa sih hebat sih. Aku yang bikin aku bangga. Yang bikin aku bangga tuh setiap kali aku ketemu sama temennya papa aku selalu menceritakan yang baik-baiknya gitu. Kayak bokap lu tuh, wah dulu sih papa tuh baik banget. Ada orang susah dipinjemin, ada orang ini selalu bantu gini-gini. Jadi aku juga kayak wow gitu. Sekarang umur aku 36 tahun, jadi udah hampir 20 tahun aku kehilangan dia. Aku kadang kalau kangen ya cuma berdoa aja. Tapi ada satu titik waktu itu dimana yang bikin aku takut aku yang hilang. Maksudnya aku takut aku mati. Jadi waktu itu baru gak lama nih, papaku emang udah gak ada kan. Tapi aku tuh orangnya tadinya agak-agak gila lah. Maksud aku tuh gak pernah takut ngapa-ngapain gitu. Terus tiba-tiba kemarin kan Ustadz Jeffrey Abukor ini meninggal nih, udah lama kan. Waktu itu aku tuh, jadi aku kayak dejavu gitu. Jadi ketemu sama anaknya UJ tuh, terus aku ngeliat dia, wah gila, Abizar udah gede banget ya. Dan dia sekarang udah syuting gitu, tapi bapaknya udah nggak ada. Terus aku nge-flashback, jadi waktu itu pernah aku sama almarhum Ustadz UJ, papaku tuh seneng banget sama almarhum UJ. Si Abizarnya masih kecil. Waktu itu aku lagi baru-baru punya motor Ducati tuh. UJ kan suka banget sama motor. Tiba-tiba kemarin ngeliat si Abizar, udah besar banget, udah seumur segini, bapaknya udah nggak ada. Aku langsung flashback ke Rafathar. Kalau Rafathar seumur segini gitu kira-kira, gue masih ada nggak ya? Itu yang bikin aku tuh kayak tek gitu, kayak wah gila gitu. Wah itu yang bikin aku sih agak-agak aku tahu. Nah karena aku merangkum semua kata-kata papa aku tuh, dibilang ya udah, kita adalah kita, papa kita adalah papa kita, mama kita adalah mama kita. Maksudnya kita punya jalan masing-masing. Tapi kan belum tentu Rafathar kayak aku. Aku jadi berpikir belum tentu juga Rafathar sekuat aku. Kalau suatu hari aku pergi di usianya Rafathar yang 16 tahun, seperti papa aku ninggalin aku gitu, apakah dia siap atau enggak? Jadi itu yang aku wah gitu ya. Aku benar-benar kayak ngelihat Abizar kayak, jadi sekarang aku lebih takut untuk aku ninggalin anak aku. Dan kemarin ada satu momen lagi, kan nenek aku baru meninggal. Terus pas nenek aku baru meninggal, mama aku ngomong gini sama aku, nanti kalau mama nggak ada atau mama pergi, mama jangan sakitnya, jangan nyusahin ya. Terus aku ngeliat muka mama aku tuh kayak, ih nyokap gue dan nenek-nenek nih, dia udah jadi cucu sekarang, terus ibunya udah meninggal. Aku tuh sekarang merasa bahwa hidup aku udah bukan buat sendiri lagi. Ada ibu aku, ada anak aku. Jadi aku takut bukan aku mati ninggalin diri aku sendiri. Aku takut gitu. Ya, papa aku udah pergi. Tapi mungkin suatu hari aku juga akan pergi juga. Gitu. Ini penyesalan aku yang seumur hidup. Jadi papa aku tuh cuma mau minta foto keluarga doang. Aku ingat banget dia minta foto, ayo foto keluarga yuk di Bandung, sedangkan aku masih di Jakarta. Dan aku kan nggak tahu papa aku mau mati, mau pergi.
Ya oke Pak, kita foto hari apa? Hari Minggu. Oke, kita hari Minggu. Tapi dulu gue masih party terus nih, mau teman-teman party. Jadi hari Minggu jam berapa ya? Jam 9. Oke, jam 9 pagi. Nggak pulang kan, sampai malam. Ditelepon Papa. Oke nih Papa jam 9 pagi udah nyampe. Iya Pak, oke. Ini dari Jakarta nih, 2 jam nyampe. Jam 12. Papa udah pakai jas, udah pakai baju rapi. Jam 12 foto. Di mana? Pak ini macet Pak. Jam 3 nih kayaknya nih. Bokap pasti nungguin. Mama, di mana mau marah-marah? Adik-adik, di mana ini? Udah dari 6 jam nungguin. Maghrib. Ini tempat foto juga udah mau tutup kan jam 8. Ya udah nih kayaknya jam 8 nih kayaknya datang nih. Terus papa aku terakhir tuh nelfon. Di mana jadi nggak foto? Kalau nggak jadi ya udah deh. Bisanya kapan? Ya nih Pak, nggak bisa nih ternyata Afi tuh sebenarnya ada ngebohong gue tuh, ada syuting padahal nggak, gue lagi party sama teman-teman. Yaudah Pak, kita fotonya hari Kamis aja. Hari Kamis atau hari Jumat. Meninggal di hari itu. Jadi itu aku nyesel banget tuh. Kalau misalnya aku tahu papa aku mau meninggal, gue langsung foto. Padahal permintaannya sederhana banget, tapi gue nggak mengindahkan permintaan itu. Cuman foto aja. Jadi pas bokap gue habis meninggal, 1 bulan setelah bokap gue meninggal, gue, Nisha, Shanas, nyokap, kita foto berempat. Terus foto bokap ditempel gitu. Terus kita taruh di figuran. Apa deh? Boleh kakak buka? Wah. Bayangin papa kakak duduk di depan kakak sekarang. Terus nanya ke kakak, Raffi, apa kabar nak? Apa yang mau kakak jawab? Apa yang mau kakak ceritain ke dia? Hai Pak. Afi baik-baik aja. Kita semuanya kangen sama Papa. Tapi ya memang kita udah nggak bisa ketemu lagi karena kita sudah berbeda alam. Tapi aku berusaha untuk sebaik-baiknya menjaga mama, adik-adik, cucu papa udah banyak. Afi baik-baik aja. Kita semuanya kangen sama Papa. Tapi ya memang kita udah nggak bisa ketemu lagi karena kita sudah berbeda alam. Tapi aku berusaha untuk sebaik-baiknya menjaga mama, adik-adik, cucu papa udah banyak. Kita berusaha untuk bahagia bersama di sini. Walaupun nggak akan ada yang pernah bisa menggantikan tempat papa. Hampir 20 tahun papa pergi, tapi ya
kayak baru kemarin. Semoga di waktu yang tepat kita bisa ketemu lagi. Dan aku bisa berdiri di sini kuat sampai detik ini dan sampai nafas terakhir. Afi akan kuat karena Papa. Dan kita pasti ketemu lagi. Boleh kita takut akan sebuah kehilangan, tapi kalau sampai kehilangan itu sudah terjadi sama kita harus bisa ikhlas dan terus maju ke depan, karena mungkin yang hilang itu orang yang kita sayangin, orang yang kita cintain, pasti akan hilang. Sampai diri kita sendiri pun suatu hari akan hilang. Jadi semua pasti akan hilang pada waktunya. Jadi sebelum kita hilang, kalau kita masih merasakan sebuah kehilangan tetapi kitanya belum hilang, apapun itu kita harus bisa kuat. Boleh nangis, boleh sedih, tapi kita harus cari kesempatan kedua untuk kita bisa melangkah lagi ke depan. Langit dan laut saling membantu mencipta awan, hujan pun turun ketika dunia saling membantu. Lihat cinta mana yang tak jadi satu. Kau memang manusia, sedikit kata. Bolehkah aku yang berbicara?